Konnichiwa minasan, welcome back to Melek Anime, channel yang akan lebih membuka mata tentang dunia anime. Dalam video ini, Melekun akan membahas mengenai anime-anime dengan tema Battle Royale. Berikut ini adalah anime dengan tema Battle Royale yang terbaik menurut Melekun. Oke, langsung aja ke pembahasannya. 1. The Law of Wacky. The Law of Wacky dirilis pada tahun 2005 dan pernah ditayangkan di TV Indonesia pada tahun 2008. Anime ini menceritakan tentang pertarungan kekuatan supranatural, sebuah turnamen untuk menentukan siapa yang akan menjadi dewa di kayangan selanjutnya. Peraturan turnamennya adalah setiap calon dewa yang berjumlah 100 orang wajib memilih seorang murid SMP untuk menjadi petarungnya. Setiap murid diberi suatu kekuatan ajaib yang dapat mengubah suatu benda menjadi benda lainnya. Contohnya adalah mengubah sampah menjadi pohon. Calon dewa yang muridnya memenangkan pertarungan akan menjadi dewa selanjutnya, dan sang murid yang menjadi pemenang akan mendapatkan bakat kosong. Bakat kosong digunakan untuk mendapatkan kemampuan yang disukai. Hal ini membuat murid-murid lain ingin mendapatkannya untuk kepentingannya sendiri. Kosuke Ueki sebagai pemeran utama berniat memenangkan pertandingan ini untuk menjauhkan bakat tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Yang kedua, Darwin's Game. Darwin's Game adalah adaptasi anime yang diproduksi oleh Nexus, mulai tayang sejak tanggal 3 Januari 2020. Darwin's Game bercerita tentang seorang anak berusia 17 tahun bernama Kaname Sudo yang menerima suatu undangan online dari temannya untuk bermain aplikasi yang disebut Darwin's Game, tanpa mengetahui bahwa permainan tersebut melibatkan hidup dan mati. Jadi, setiap pemain diberi kekuatan yang berbeda-beda yang disebut dengan sigil. Dengan menggunakan sigil, mereka akan bertarung satu sama lain dengan hadiah poin yang bisa ditukarkan dengan jutaan yen. Kebayangkan kenapa banyak orang yang tega sampai membunuh di Darwin's Game. Dengan latar dunia saat ini yang sudah ada senjata api dan bahan peledak, digabungkan dengan berbagai macam kekuatan dari sigil, membuat adegan battle di anime ini menjadi sangat seru. Apalagi ada fitur seperti quest, event, bahkan juga ada guild yang terkadang membuat adegan pertempuran tidak hanya satu melawan satu, melainkan perang antar guild. Yang ketiga, Sword Art Online Alternative Gun Gale Online. Ini bukan Sao-nya Kirito dan Asuna ya. Sao yang ini lebih fokus ke game yang Shion dan Kirito mainin dulu, Gun Gale Online. Cerita Sao alternatif ini berfokus pada Karen Kohiroi Maki, seorang gadis yang di dunia nyata sangat pemalu karena tubuhnya yang sangat tinggi. Suatu hari, Karen mencoba bermain game Gun Gale Online. Karen sangat senang karena bisa mendapatkan tubuh kecil dan imut seperti impiannya. Karen pun mulai menekuni permainan GGO dengan nickname Lane, sampai dia bertemu dengan gadis lain bernama Pito dan menjadi teman dekat. Lalu di GGO ada event Squad Jam. Seperti game PUBG, Squad Jam adalah survival game di mana ada 100 squad bergabung, dan squad yang bertahan terakhir menjadi pemenangnya. Dan Lane pun berniat untuk mengikuti Squad Jam. Anime keempat, Juni Taisen atau Zodiac War. Anime Juni Taisen menceritakan 12 orang yang masing-masing menyandang gelar sebagai 12 shio atau zodiak Tiongkok dan dipanggil sesuai shio masing-masing. Mereka mengikuti semacam turnamen yang diadakan 12 tahun sekali bernama Juni Taisen. 12 prajurit tersebut bertarung mempertaruhkan nyawa demi menjaga harga diri shio yang disandang. Seperti aturan Battle Royale pada umumnya, yang bisa bertahan di akhir adalah pemenangnya. Dan pemenang dari Juni Taisen akan diberikan satu permintaan apapun. Dengan masing-masing shio mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, membuat battle di anime ini sangat menarik. Anime ini juga sangat ringan, karena Battle Royale-nya hanya berlangsung selama 12 jam. Kalau minasan tonton anime ini, coba tebak siapa yang menang, karena ada plot twist di anime ini. Yang kelima, Future Diary atau Mirai Nikki. Mirai Nikki bercerita tentang dewa ruang dan waktu bernama Deus Ex Machina yang sudah lemah dan ingin pensiun. Dia memilih 12 orang dengan latar belakang berbeda sebagai peserta untuk menggantikan dia menjadi dewa ruang dan waktu. Setiap peserta diberi kekuatan untuk melihat masa depan dalam Battle Royale ini. Cerita berfokus kepada Yukiteru Amano yang selalu menyendiri dan tidak punya teman. Lalu Deus Ex Machina tanpa persetujuan Yuki menjadikan Yuki peserta dalam Battle Royale tersebut. Untuk binasan yang suka anime berdarah-darah bisa tonton anime ini, karena adegan pertarungan di sini sangat sadis dan realistik.
Di sini juga awal mula orang-orang punya fetish yandere yang menyukai cewek-cewek psikopat. Yang keenam, betom. Buat minasan yang bosan sama adegan berantem di anime yang pakai senjata mainstream seperti pedang, tombak, pistol, panah, dan lain-lain, minasan coba tonton anime ini. Betom adalah survival game di mana pesertanya diharuskan bertarung menggunakan bom, atau dalam anime ini disebut dengan BIM. Anime ini berfokus kepada Ryota Sakamoto yang seorang pengangguran. Satu-satunya pencapaian Sakamoto adalah dia menjadi pemain top Jepang dalam game populer yaitu Betom. Sampai suatu hari, Sakamoto terbangun di pulau terpencil dengan kristal hijau yang ditanam di tangannya. Awalnya, Sakamoto bingung apa yang terjadi dan kenapa dia ada di pulau terpencil. Sampai akhirnya ada orang yang melempar bim ke arahnya. Sakamoto pun mulai menyadari ada orang yang memuat permainan Betom di dunia nyata. Setiap pemain diberikan tas dengan 10 bim di dalamnya, dan mereka harus mengalahkan peserta lainnya agar bisa kembali ke rumah mereka. Yang ketujuh, Danganronpa The Animation. Nah, untuk 6 di atas tadi adalah Battle Royale dengan genre action. Yang terakhir ini adalah genre misteri, karena hampir tidak ada pertarungan di anime ini. Danganronpa bercerita tentang seorang siswa bernama Makoto Naegi yang mulai masuk ke dalam sekolah elit yang dinamakan Sekolah Super Harapan. Sekolah ini adalah sekolah khusus dengan orang-orang berbakat. Karena Naegi masuk ke sekolah dari hasil undian, Naegi dijuluki dengan bakat beruntung. Dalam pikirannya, sekolah itu adalah sekolah yang penuh dengan keceriaan dan juga harapan. Tapi semua itu salah. Setelah langkahnya yang pertama kali dia injakan di sekolah tersebut, tiba-tiba kegelapan menyerap. Dan seketika itu pula kehidupan damainya sirna. Saat terbangun di kelas yang kosong, Naegi berjalan ke arah lapangan olahraga. Di sana sudah ada 14 siswa yang lain. Mereka pun menyadari kalau mereka semua terperangkap di sekolah itu. Lalu muncul boneka beruang yang bernama Monokuma. Dan Monokuma menjelaskan bahwa untuk lulus mereka harus saling membunuh. Satu-satunya cara untuk lulus adalah membunuh salah satu teman sekelas tanpa ketahuan yang lainnya. Jika teman sekelas lainnya menemukan identitas pembunuh, pembunuh akan langsung dieksekusi. Namun jika mereka gagal menangkap si pembunuh, hanya pembunuh yang akan diluluskan dan yang lainnya akan dimusnahkan. Jelas saja awalnya para siswa tidak ingin membunuh orang lain, tapi Monokuma selalu punya cara agar para siswa ingin segera keluar dari sekolah itu dan mencoba membunuh temannya tanpa ketahuan. Menurut Maekun, anime Danganronpa adalah anime yang sangat underrated. Buat kalian yang suka genre misteri seperti Detektif Conan, pasti kalian akan sangat suka dengan anime ini. Nah, itu dia 7 anime dengan tema Battle Royale. Sebenarnya masih banyak anime lain dengan tema Battle Royale, tapi setelah Melekun saring jadi 7 anime-anime ini yang terpilih, mungkin Melekun akan bikin part 2-nya nanti. Oke, sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa buat like dan subscribe video ini agar Melekun bisa semangat untuk buat video selanjutnya. Oke, terima kasih, bye-bye.